Jelas? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ini saya save. Oke. Tes. Kita sekarang menggunakan slide standar untuk semua mata kuliah yang sama. Jadi kalau kelas paralel, ini dosen-dosen yang mengampu, Bu Rafika, Pak Ajib, Pak Khairuddin, saya, ini semua menggunakan slide yang sama. Nanti slide akan saya upload ke Google Classroom. Sayang sekali slide yang dibikin oleh tim harus satu ya. Jadi nanti saya akan tambah dengan slide dari saya. Jadi ada slide yang standar ini dari Ubara. Kemudian ada slide tambahan kalau saya perlu untuk menambah slide untuk pembelajaran karena bukan saya bikin slide dari yang Ubara ini. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Hari ini kita akan membahas 2 slide. Ini nanti akan saya upload. Jadi siswa untuk lulus dengan baik hanya perlu menggunakan slide atau bahan-bahan yang saya berikan. Oke. Jadi apa yang saya berikan, apakah ada slide tambahan, ada Word tambahan, Microsoft Word tambahan untuk dipelajari. Nah, itu merupakan bahan yang masuk ke pembelajaran kita. Jadi tidak perlu belajar memakai buku yang banyak-banyak yang lain untuk mendapatkan nilai yang bagus di sini. Jadi diikuti saja slide-nya, kemudian diktatnya. Diktat ada dari saya ya, diktat. Nah ini dia. Iketut Adi Atmika, metode numerik. Jadi tidak perlu biaya-biaya untuk membeli buku lagi karena udah soft copy. Mau di print, mau dibaca online terserah. Yang penting kita udah ada diktatnya untuk dipelajari. Oke, itu bahannya. Jadi bahan sekali lagi slide dari tim perumus analisa numerik. Tapi nanti kalau saya pandang perlu, saya akan berikan slide tambahan. Yang bikin slide Bu Rafika ya, jadi bukan saya ya. Jadi ada perbedaan pandangan. Oke, itu slide-nya. Oke, saya coba cek di Google Classroom. Oke, streaming, tugas, buat materi. Start. Oke, kita upload. Oke, posting. Oke, materi lagi, slide. Terus, ini pendahuluan hari ini.
Slide dari tim baru satu pertemuan, jadi nanti menyusul, nanti akan saya saya upload lagi kalau sudah selesai dibikin oleh Bu Rafika. Jadi slide OBJ ini hanya satu nih, sama semua. Kontrak perkuliahan juga saya akan tiga, 4. Oke, semua bahan sudah saya ingin. Jadi saya harapkan hari ini semua sudah terdaftar, masih 38 ya. Jadi saya harapkan tolong Renaldi pastikan semua rekannya masuk ke Google Classroom. Ada 42 orang, berarti ada 4 orang lagi yang belum. Karena tidak dapat mengikuti perkuliahan, kemudian juga tugas. Tugas sudah mulai saya berikan pertemuan pertama ini, tugas sudah ada. Oke. Oke, sebelum saya mulai ada pertanyaan? Pertanyaan tentang apa saja? Oke, baik. Analisa numerik. Nah, ini silabus mata kuliah kita. Pendahuluan, sistem bilangan dan kesalahan, penyelesaian persamaan nonlinear, penyelesaian nonlinear, regresi dan interpolasi, diferensiasi numerik, integrasi numerik. Jadi kita akan banyak melakukan kalkulasi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian ada turunan dan integral. Makanya nanti saya kasih soal tugas mengerjakan turunan dan integral karena kadang-kadang ada beberapa algoritma metode numerik seperti Jacobi segala macam, regula falsi dan seterusnya yang menggunakan turunan. Jadi harus tahu, harus diingat lagi kalkulus segala macamnya. Oke, pendahuluan, latar belakang mengapa dan kapan menggunakan metode numerik, prinsip penyelesaian persamaan. Nanti akan kita bahas pertemuan hari ini. Jadi kenapa harus ada metode numerik, apa alasannya, kenapa kita harus melakukan kalkulasi, kenapa kita harus melakukan kalkulasi yang melakukan iterasi berkali-kali, kenapa kita tidak melakukan metode analitik, tapi kita menggunakan metode numerik, apa latar belakangnya, apa sebabnya, kenapa itu bisa terjadi. Sistem bilangan dan kesalahan. Penyajian bilangan bulat, penyajian bilangan pecahan, nilai signifikan, akurasi, presisi, pendekatan, dan kesalahan. Galat. Ya, ini akan kita bahas teori-teori tentang jadi dalam analisa numerik ini kita melakukan algoritma untuk mendapatkan pendekatan dari nilai yang ada. Jadi bukan mendapatkan nilai eksak. Jadi kalau dalam penerapan analitik kita melakukan nilai eksak. Jadi misalkan kita melakukan perhitungan berapa nilai volume suatu gelas. Nah, itu adalah nilai eksak. Nah, misalkan volumenya 1 liter. Nah, itu adalah nilai eksak yang tidak dibantah lagi gitu. Tapi dalam metode numerik itu tidak ada namanya nilai eksak. Yang ada adalah nilai pendekatan. Jadi ada pendekatan error, kesalahan yang digunakan. Untuk terutama persamaan-persamaan yang rumit yang tidak dapat dipecahkan dengan metode analitis. Penyelesaian persamaan nonlinear, permasalahan nonlinear, metode biseksi, metode regula falsi, metode Newton-Raphson, metode Sekan. Nah, ini kita bahas ada di partnya. Penyelesaian persamaan linear, permasalahan persamaan linear simultan, metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, metode eliminasi Gauss-Seidel, Jacobi dan seterusnya. Jadi kita selain menggunakan integrasi dan integral, turunan dan integral, diferensiasi, kita juga menggunakan matriks.
Jadi menggunakan matriks. Jadi persamaan-persamaan linear, non-linear yang kita gunakan menggunakan matriks. Jadi kita akan mengulang pelajaran dari aljabar linear di semester 1. Jadi banyak manipulasi dari data-data menggunakan matriks. Kemudian regresi dan interpolasi. Regresi linear, kuadratik, polinomial Lagrange, polinomial Lagrange, linear, kuadratik, polinomial Lagrange, dan seterusnya. Diferensiasi numerik, permasalahan diferensiasi numerik, metode Euler, metode Taylor, metode Runge-Kutta. Integrasi numerik, permasalahan integrasi, metode integral Riemann, metode integrasi trapezoida, metode integrasi Simpson, metode integrasi, dan seterusnya. Referensi. Ini referensi banyak ya. Saya nggak terlalu suka mahasiswa saya kasih banyak-banyak bahan, nanti nggak dibaca juga, nggak sempat karena mata kuliah juga banyak. Jadi ini informasi saja ya. Informasi saja. Seperti saya bilang tadi, bahannya itu adalah dari diktat kita, kemudian diktat yang sudah saya share di Google Classroom, kemudian juga dari slide yang kita pelajari. Apakah itu slide dari UBJ yang standar umum seperti yang kita bahas sekarang ini, kan ada UBJ-nya, atau slide yang saya tambahkan untuk pembelajaran. Jadi ini buat diketahui saja macam-macam referensi dari ini. Untuk menghitung semua formulasi yang digunakan dalam metode numerik diperlukan bantuan komputer. Bahasa pemrograman komputer yang kita gunakan adalah Python atau MATLAB. Kita pilih Python ya. Ini ada di sini, python.org, tinggal di-download. Silakan semua siswa mendownload, menginstal terlebih dahulu software tersebut menggunakan Google Colab. Jadi Google Colab ini berbasis online ya. Jadi codingnya kita langsung tulis online, kemudian ada langsung hasilnya. Atau menggunakan IDLE, idle, itu juga boleh. Atau menggunakan Visual Studio Code, Jupyter, Anaconda, Miniconda, dan lain-lain. Jadi kita sekali lagi menggunakan Python, tidak menggunakan MATLAB. Kita menggunakan Python. Jadi praktikum kita menggunakan Python. Jadi kalau sekarang dasar pemrograman itu menggunakan Python, tapi struktur data dan algoritma menggunakan C++. Jadi siswa diwajibkan menggunakan Python dan C++, wajib mengetahui Python dan C++ untuk pembelajaran. Ini dia metode analitik vs metode numerik. Metode analitik, metode sebenarnya memberikan solusi sebenarnya, exact solution. 1 kali 1, 2, dan seterusnya. 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2. Berarti x sama dengan setengah. Nah, itu menggunakan exact solution. Kalau metode numerik, teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipresentasikan dengan hitungan aritmatika biasa. Solusi yang memiliki galat atau error 0. Jadi metode analitik itu tidak ada galat, tidak ada error. Jadi kalau kita bilang 1 liter gelas isinya air 1 liter itu merupakan nilai eksak ya. Tidak merupakan nilai yang ada errornya. Kalau metode numerik, solusi yang diperoleh merupakan solusi yang mendekati nilai sebenarnya, aproksimasi dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Jadi dengan metode numerik kita melakukan pendekatan penilaian, nilai pendekatan yang merupakan sesuai dengan error yang kita tentukan. Jadi makanya kita banyak melakukan iterasi. Iterasi itu apa? Pengulangan kalkulasi. Jadi kalkulasinya diulang kemudian diulang terus sehingga sampai ke konvergensi dari nilai kalkulasinya. Jadi semakin sedikit errornya, tapi tidak pernah mencapai 0 errornya ya. Jadi harus ada error yang dimunculkan. Metode analitik hanya unggul pada sejumlah persoalan matematis yang terbatas.
Nah, ini juga kita tahu pada rumusan-rumusan persamaan yang rumit maka tidak dapat menggunakan metode analitik lagi gitu. Persamaan kuadrat kita bisa menggunakan rumus ABC tapi tidak semua. Karena tidak tepat sama dengan solusi, sebenarnya ada selisih di antara keduanya, disebut galat dan error. Jadi ada galat atau error yang didefinisikan. Metode analitik sangat sulit diselesaikan untuk kasus fungsi matematis yang rumit atau memiliki kompleksitas yang tinggi. X pangkat 18, X pangkat 12, X pangkat 13, tambah X pangkat 3, tambah X pangkat 2, tambah X pangkat 1, tambah 1, X pangkat 3, dan seterusnya, itu merupakan persoalan yang rumit. Jadi susah diselesaikan dengan metode analitis. Metode numerik dapat menyelesaikan persoalan di dunia nyata yang seringkali non-linier dalam bentuk dan proses yang sulit diselesaikan dengan metode analitik. Jadi karena kita ada melakukannya dengan iterasi, kita melakukannya perhitungan dengan tangan untuk mengerti prosesnya. Tapi pada prinsipnya itu dilakukan oleh komputer untuk melakukan perhitungan yang cepat. Jadi kita nanti kita harus melakukan untuk mengerti, kita melakukan perhitungan dengan tangan manual, operasinya seperti apa. Dan poin yang tadi saya terlupa saya bilangin, kita harus memiliki kalkulator. Jadi semua siswa harus memiliki kalkulator. Jadi kalkulator dibawa pada saat ujian untuk melakukan perhitungan. Perhitungannya sederhana ya. Perhitungannya adalah tambah kali bagi dan seterusnya, tapi itu menggunakan nilai-nilai yang rumit, koma-koma dan segala macam. Jadi harus menggunakan kalkulator karena tidak dapat digunakan menggunakan hitungan-hitungan dengan tangan. Jadi wajib punya kalkulator. Kalkulator dalam ujian tidak boleh dipinjam-pinjamkan, hanya kalkulator tidak boleh juga menggunakan handphone. Jadi harus menggunakan kalkulator, bukan kalkulator yang ada di handphone. Jadi poin yang lain di kontrak perkuliahan kita harus wajib memiliki kalkulator. Mengapa menggunakan metode numerik? Tidak semua permasalahan matematis atau perhitungan dapat diselesaikan dengan mudah. Dibutuhkan metode yang menggunakan analisis pendekatan persamaan non-linier untuk menghasilkan nilai yang diharapkan. Kesulitan menggunakan metode analitik untuk mencari solusi eksak dengan jumlah data yang besar, diperlukan perhitungan komputer sehingga metode numerik menjadi penting untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi sudah rumit, kompleks, persamaannya banyak, kita harus melakukan metode-metode analitik, metode numerik untuk melakukannya. Pemakaian metode analitik terkadang sulit diterjemahkan ke dalam algoritma yang dapat dimengerti oleh komputer. Metode numerik memang berangkat dari pemakaian alat bantu hitung, merupakan alternatif yang baik dalam menyelesaikan persoalan perhitungan yang rumit. Jadi bagaimana, apa saja contoh perhitungan yang rumit? Nanti kita bahas. Bila persoalan yang sederhana dan ada teorema analisa matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka penyelesaian matematis analitis adalah penyelesaian eksak yang harus digunakan. Penyelesaian ini menjadi acuan bagi pemakaian metode pendekatan. Jadi kita melakukan pendekatan eksak dulu. Bila persoalan sudah sangat sulit atau hampir tidak mungkin diselesaikan secara analitis karena tidak ada teorema yang dapat digunakan, maka digunakan metode numerik. Jadi buat perhitungan-perhitungan yang rumit, kita menggunakan metode numerik. Bila persoalan memiliki kompleksitas tinggi sehingga metode numerik pun tidak dapat menyajikan penyelesaian yang baik, maka dapat digunakan metode simulasi. Tidak kita bahas di sini metode simulasi ya, karena kita sampai ke metode numerik saja. Metode numerik ini disajikan dalam bentuk algoritma-algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Jadi kita melakukan perhitungan kalkulasi tambah kurang bagi yang banyak.
Pendekatan yang digunakan dalam metode numerik merupakan pendekatan analisis matematis dengan tambah grafis dan teknik perhitungan yang mudah sehingga dinamai dengan analisa numerik. Jadi ini kenapa sekarang menjadi analisa numerik. Dulu namanya metode numerik, tapi sekarang menjadi analisa numerik. Algoritma pada metode numerik adalah algoritma pendekatan, maka ada algoritma tersebut muncul istilah iterasi, yaitu pengulangan proses perhitungan. Jadi dengan komputer, iterasi-iterasi itu dapat dilakukan banyak ya, puluhan atau ribuan kali, sehingga errornya menjadi minimal. Errornya tidak pernah bisa dihilangkan. Jadi sekali lagi, error tidak pernah bisa dihilangkan sama sekali menjadi nol, seperti perhitungan analitis, tapi dapat dikurangi secara terus-menerus, secara konvergen, sesuai dengan perhitungan yang dilakukan. Tapi tidak pernah menjadi nol, tapi hanya mendekati nol. Itu adalah metode numerik. Jadi algoritma pada metode numerik algoritma pendekatan, maka dalam algoritma tersebut muncul istilah iterasi, itu pengulangan proses perhitungan. Dengan metode pendekatan tentunya setiap nilai hasil perhitungan punya nilai error. Jadi selalu nih ada nilai kesalahan dalam metode numerik yang disebut dengan galatnya. Nah ini permasalahan matematis. Kalau sudah seperti ini, 23,4 X pangkat 7 kurang 1,25 X pangkat 6 tambah 120 X pangkat 8 tambah 15 X pangkat 5 tambah 10 dan seterusnya. Biasanya untuk polinom derajat 2 masih dapat menggunakan akar polinom dengan rumus ABC. Nah, itu dia. Kita dapat menggunakan rumus ABC kalau misalkan pangkat 2, masih sederhana. Nah, itu berarti rumus ABC tersebut diselesaikan dengan teknik analitis. Sedangkan untuk polinom dengan derajat besar di luar tidak terdapat rumusan aljabar untuk mengukur akar polinom. Dengan cara pemfaktoran, semakin tinggi derajat polinom, semakin sukar untuk memfaktorkannya. Ini derajat polinomnya, polinom itu maksudnya X pangkat sekiannya gitu ya. Jadi makin rumit. Nah ini juga contoh yang lain, persamaannya begini. Nah ini dapat dilaksanakan dengan metode matriks ya, metode Gauss, Jacobi, Seidel, dan seterusnya. Jadi 1,2A kurang 3B kurang 12C tambah 12D tambah 4,8C tambah 5,5F tambah 100G sama dengan 18. Nah ini ada persamaan yang lain. Nah, carilah A, B, C. Berapa nilai A, berapa nilai C, berapa nilai D, dan E, dan segala macam. Dan ini adalah bahan untuk dilakukan dengan metode numerik. Tidak ada rumus yang baku untuk menentukan solusi sistem persamaan. Apabila sistem persamaan linear memiliki dua kubah, kita dapat menentukan solusi yang grafik atau planar dan segala macam. Jadi ini alasannya ya. Jadi ini tidak ada rumusan algoritma untuk menghitungnya, sehingga kita harus menggunakan algoritma dari analisa numerik untuk menyelesaikannya. Ini juga sudah rumit ya. Persamaannya rumit. Itu juga dapat diselesaikan dengan metode analisa numerik. Membandingkan penyelesaian matematis secara analitik dan numerik. Nah, ini contoh. Selesaikan integral berikut I sama dengan 1 minus 1 sampai 1 F X kuadrat. Nah ini integralkan 4x, jadi x tambah 1 dibagi dengan x pangkat n tambah 1 dibagi dengan n tambah 1, 4x, x pangkat 3 dibagi dengan 3, 4x kurang ini 3, nanti kita bahas ya, kita nanti ada latihan ya, latihan integral, nih dibuat ke saja dulu. Jadi integral dari 4x adalah x, dari 4 adalah 4x, integral dari x pangkat 3, x pangkat 2 adalah x pangkat 2 tambah 1 dibagi dengan n tambah 1 dibagi dengan 2 tambah 1. Jadi x pangkat 3 dibagi dengan 3. Itu integral dari x kuadrat. Kemudian 1 min 1 dimasukkan angka 1 di atas, A ke B, B ke A. Jadi 4 dimasukkan 1, 1/3 dikurang dengan min 1 di sini. Min 1 ini. Min 1, dan seterusnya didapatkan angka eksaknya 7,33. Ini adalah metode analitis. Jadi kalau kita lihat
Nah, ini contohnya 4 kurang S kuadrat, ini kurvanya. Nah, ini penjumlahannya dan seterusnya. Jadi penjumlahan PQRS. Ini dengan metode numerik. Jadi ada errornya di sini. Oke, itu bahan dari kampus. Tapi saya ada bahan lagi yang akan kita bahas untuk memperkuat. Bahan ini juga sudah saya bagikan ke Google Classroom. Ini sudah kita bahas. Persoalan yang dibawakan dalam matematika banyak muncul dalam bentuk disiplin ilmu pengetahuan, fisika, kimia, dan segala macam, metode analitik dan metode analitik yang lazim. Nah, ini contohnya tadi sudah kita bahas. Metode analitik PS, metode numerik. Kebanyakan persoalan matematika tidak dapat diselesaikan dengan metode analitis. Metode analitis disebut juga metode eksak yang menghasilkan solusi eksak, solusi sejati, yang itu yang tadi, yang 1 liter tadi. Metode analitik ini unggul untuk sejumlah persoalan yang terbatas. Padahal kenyataannya persoalan matematis banyak yang rumit sehingga tidak dapat diselesaikan dengan metode analitis. Metode analitik vs metode numerik. Kalau metode analitik tidak dapat diterapkan, maka solusi dapat dicari dengan metode numerik. Jadi kita dapat melakukan perhitungan solusi dengan metode numerik. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa. Jadi biasanya operasinya adalah turunan, integral, turunan, kemudian tambah kurang bagi kali. Jadi nilai-nilainya tersebut rumit, harus menggunakan kalkulator. Tapi operasi-operasi yang dilakukan adalah proses penambahan, pengurangan, pembagian, dan seterusnya. Nah, ini contoh tadi. Perbedaan metode numerik dan metode analitik. Metode numerik solusi selalu berbentuk angka. Solusi yang dihasilkan solusi pendekatan sehingga terdapat error. Jadi metode numerik selalu ada error. Seperti saya bilang tadi, error itu hanya dapat diminimalisir tapi tidak bisa dibuat nol. Jadi diminimalisir, jadi diperkecil errornya tapi tidak dapat dibuat nol. Jadi solusi selalu berbentuk angka, solusi yang dihasilkan solusi pendekatan sehingga terdapat error. Metode analitik, solusi dapat berubah fungsi matematik. Solusi yang dihasilkan solusi eksak. Jadi eksak, pasti ya. 1 liter, 2 liter, dan seterusnya. Kalau misalkan kita hitung volume tabung. Kesalahan numerik. Kesalahan numerik adalah kesalahan yang timbul karena adanya proses pendekatan. Jadi, ada kesalahan. Kesalahan itu masih dapat bisa diterima karena sesuai dengan kita menentukan kesalahannya berapa persen. Jadi kita mendapatkan hasil pendekatan dan kesalahan tersebut dapat diminimalisir hampir nol tapi tidak nol. Hubungan kesalahan dan penyelesaian. X aksen nilai yang sebenarnya, X topi ini nilai sebenarnya, nilai eksak. X nilai pendekatan yang dihasilkan dari metode numerik, E nilai kesalahan numerik. Jadi nilai pendekatan ditambah dengan kesalahan menjadi nilai eksak. Kesalahan fraksional adalah persentase antara kesalahan dan nilai sebenarnya. Jadi E galatnya, kesalahannya, dibagi dengan nilai eksaknya dikali 100% itu merupakan kesalahan fraksional. Jadi dari persentase kesalahan dan nilai sebenarnya. Pada banyak permasalahan kesalahan fraksional di atas sulit atau tidak dapat dihitung karena nilai eksaknya tidak diketahui.
Jadi nilai eksak kadang-kadang tidak diketahui, jadi rumit. Sehingga kesalahan fraksional dihitung berdasarkan nilai pendekatan yang diperoleh dengan nilai kesalahan fraksional adalah errornya dibagi dengan nilai pendekatan, dengan nilai pendekatan X. X adalah nilai pendekatan, bukan nilai eksak. Jadi kita bahas tadi X aksen adalah nilai eksak, itu adalah E, X errornya ditambah dengan nilai pendekatan. Tapi karena rumit, kita dapat menggunakan E kesalahan dibagi dengan nilai pendekatan. Di mana E pada waktu ke N adalah selisih nilai pendekatan ke N kurang 1. Perhitungan kesalahan semacam ini dilakukan untuk mencapai keadaan konvergensi pada suatu proses iterasi. Jadi konvergensi itu penurunan dari nilai errornya ya. Jadi nilai errornya konvergen begitu. Jadi tidak bertambah tapi berkurang. Dan berkurang sampai mendekati 0, tapi tidak pernah mencapai nilai 0. Peranan komputer dalam metode numerik. Perhitungan dalam metode numerik berupa operasi aritmatika yang dilakukan berulang kali, sehingga komputer untuk mempercepat proses perhitungan tanpa membuat kesalahan. Jadi itu fungsi komputer ya. Jadi kita akan melakukan metodenya dengan tangan, tapi kita juga melakukannya metodenya dengan komputer, dengan program, sesuai dengan algoritma dari metode numerik yang kita lakukan. Jadi dapat melakukan iterasinya berulang kali. Hitungannya dilakukan kembali setelah melakukan proses proses algoritmanya, dan untuk tanpa membuat kesalahan karena dilakukan secara komputer. Dengan komputer kita dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat perubahan beberapa parameter. Solusi yang diperoleh juga dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan mengubah isi parameter, nilai parameter. Peran metode numerik. Metode numerik merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan linier yang besar dan persamaan-persamaan yang rumit. Merupakan penyederhanaan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Persoalan yang diselesaikan, persamaan non-linier, metode tertutup, metode terbuka, tabel, biseksi, regular Falsi, sekan, Newton-Raphson, iterasi sederhana, eliminasi Gauss-Jordan, eliminasi Seidel, diferensiasi numerik, selisih maju, selisih tengahan, selisih mundur, integrasi numerik, integral ke Riemann, integrasi trapezoida, Simpson dan Gauss, interpolasi, regresi linier dan non-linier, Euler dan Taylor. Sudah kita bahas tadi. Rumus-rumus integral. Ini integral dan turunan banyak digunakan dalam metode numerik ya. Jadi banyak kita gunakan dalam perhitungan metode numerik turunan dan integral. Jadi rumusannya dia diturunkan, diintegralkan, diturunkan, diintegralkan, dicari hasilnya, diulangi lagi, diintegralkan lagi, diulangi lagi, diintegralkan lagi. Bentuk umum integral tak tentu di atas telah dikembangkan lebih jauh, sehingga kamu bakal melihat bentuk umum integral tak tentu seperti di bawah ini. Rumus dasar materi integral. Integral K X pangkat N dx sama dengan K N tambah 1 dibagi K dibagi N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Kadang-kadang C-nya ini dihilangkan ya, karena dia konstanta. Jadi Kx pangkat N menjadi Kx pangkat N tambah 1 dibagi dengan N tambah 1. Nah ini perhitungan dari integral tadi. Jadi kalau misalkan ada A menuju B Fx, maka diintegralkan dulu jadi F besar, kemudian masukkan nilai B-nya, masukkan nilai A-nya.
contoh materinya ya. Kecepatan dari suatu mobil adalah T pangkat 3. Bentar. Saya harus mengambil screenshot. Kecepatan dari satu mobil adalah T pangkat kuadrat pangkat 3. T pangkat 2, T kuadrat tambah 3 meter per detik. Secondnya S ini second, detik. Tentukan seberapa jauh mobil tersebut bergerak dari diam sampai T sama dengan 4S. Nah ini contoh soal materi integral. Kecepatan dari suatu mobil adalah T pangkat 2 ditambah 3. Tentukan seberapa jauh mobil tersebut bergerak dari diam sampai T sama dengan 4 milisecond. Pertama, kita cahkan dengan menggunakan jarak yang ditempuh dapat diperoleh dari luas daerah di bawah kurva daerah yang berwarna pink. Nah, ini dia. Jadi ini adalah luasan yang merupakan jarak tempuh yang terjadi. Ini persamaan kurva T pangkat 2,1. Kita break sebentar ya, ada panggilan sholat ya. Nanti kita sambung lagi ya. Kita tunggu 5 menit ya. Baik, Pak.
Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita mungkin kalau break 15 menit kali ya. Oke, jadi tadi gimana tadi? Ini. Soal materi integral, kecepatan suatu mobil adalah T kuadrat tambah 3 milisecond, meter per detik. Tentukan seberapa jauh mobil tersebut tergerak dari diam sampai T sama dengan 4 second. Kalau kita lakukan hitungan sederhana, ini kan 4 kuadrat tambah 3. Berarti 16 tambah 3, 19. Nah, jadi 4 tambah 3 sama dengan 19. Tentukan seberapa jauh mobil tersebut berada. Cuman konsepnya kan begini. Jadi ada kurva T pangkat 3 tambah 3. T sama dengan 0. P, ini P. Kelihatan kan ya? Bisa diperbesar nggak, Pak? Oke. Diperbesar. Nah, nih, jelas ya? Iya, Pak, sudah jelas. Ini juga T sama dengan 2, tadi T-nya sama dengan 4 ya, harusnya di sini ya. Jadi harusnya di sini, ini masih warna pink, masih masuk dalam luasan tersebut. Karena dia posisi 19 P-nya. Jadi ini V, ini T. Jadi luasan dari yang warna pink sampai T sama dengan 4 ini 0, dari 0 sampai dengan 4 itu adalah nilai dari jarak yang ditempuh tersebut. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, kita sini lagi ya. Penyelesaian integral dari 0 sampai 4 P dt. Biasa pakai dx dan dt karena t tadi parameternya. T kuadrat tambah 3 diintegralkan dulu. T kuadrat T 2n plus 1 dibagi n plus 1. T pangkat 3 dibagi 3. Ditambah dengan 3t. Oke. Konstanta diintegralkan menjadi 3t. Jadi 3, 4 atau 4 diintegralkan jadi 4t, 5t dan seterusnya kalau 5. 4 dari 4 ke 0. 4 pangkat 3 kurang 3 tambah 3 kali 4 kurang dengan 0. 3t 0, t pangkat 3 juga 0. Jadi 0 pangkat 3 menjadi 0 bagi 3 berarti 0. 3 kali 0 ya 0 juga. Jadi nggak ada lagi nih. Jadi hanya 4 saja yang ada. Jadi 4 pangkat 3 bagi 3 ditambah dengan 3 kali 4 dikurang dengan 0. Jadi 100 per 3. Pangkat 3 16 kali 4 ya. 16 kali 4 berarti berapa? 32 64 bagi 3 ditambah dengan 12. 64 bagi 3 tambah 12 jadi 36 tambah 64. 36 tambah 64 100 dibagi dengan 3. 12 kan dikali 3 dikali 3. Jadi 12 kali 36 dan 12 kali 3 sama dengan 36. Jadi 100 per 3. Itu hasilnya. Hasilnya digambarkan dalam kurva ini. Ini salahnya berarti T sama 4 ya. Karena 0 sama 4 sampai di sini. Jadi 100 per 3. 100 per 3 itu berapa itu? 100 bagi 3 berarti kira-kira 30-an ya. Oke. Rumusan turunan. Berikut merupakan beberapa rumus dasar untuk menentukan turunan. Tadi kita bicara integral, kita sekarang turunan. Integral itu adalah kebalikan dari turunan, turunan kebalikan dari integral. Jadi kalau misalkan kita turunkan, kita bisa dapat integralkan kembali menjadi persamaan yang sama. Berikut merupakan beberapa rumus dasar untuk menentukan turunan.
fx sama c merupakan konstanta. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen, turunan dari fx, c menjadi 0. Kalau dia konstanta. Kalau fx sama dengan x, turunan dari x, fx saja menjadi 1. Karena rumusnya ini. Jadi kalau ada a x pangkat n, kalau integral a x pangkat n tambah 1 dibagi dengan x, a x pangkat n tambah 1 dibagi semuanya dengan n tambah 1, itu diintegralkan. Tapi kalau diturunkan kebalikannya, jadi a kali x pangkat n, jadi a kali n turunkan sini jadi a kali n dikali x pangkat n kurang 1. Jadi kalau misalkan a pangkat x pangkat 2, maka 2a x pangkat 1 jadinya. 2n-nya dikurangi 1 menjadi 1. X pangkat 1. X pangkat 1 yaitu n. Yaitu x. 2-nya diturunkan ke sini. Jadi a dikali n kali a kali n, x pangkat n kurang 1. Perkalian konstanta dengan suatu fungsi kfx, turunan fungsi itulah f aksen dikali k. Jadi a di sini bisa dibilangin sebagai konstanta. Jadi a dikali n, x n kurang 1. Jadi ini k fx sama saja ya, k dikali f aksen x. Nah ini contohnya, contoh kita turunan ya. Empat dikali 3 x gitu kan? Iya Pak, benar. Jadi rumusnya ingat? Iya benar. A pangkat n, a pangkat x pangkat n, a n x dikali dengan n-nya itu dikurang 1 pangkatnya. Jadi a 4, a-nya 4, n-nya 3, 4 kali 3 x n kurang 1 menjadi 12 x pangkat 2. 12 x pangkat 2. Kok jadi sama dengan 12 x pangkat 2. Oke, kita coba persamaan berikut. 20 x pangkat 4. Pelan-pelan. 4 dikali dengan 5 x 5 kurang 1. Gitu kan? Sama dengan 20 x pangkat 4. Turunan. Ini 3x pangkat sepertiga
sama dengan 3 dikali sepertiga X pangkat 3. 1/3 dikali 3/3, Pak. sepertiga kurang 1. Gitu kan? Iya Pak, benar. Sama dengan X pangkat min 2 X pangkat Min 2/3. min 2/3. Oke, yang ini coba. Ini berapa nih hasilnya? Enam. 2X sama 3X. Kita integralkan dulu. 2X berarti 2 6X kali pangkat 1 X 6 doang, bukan nggak pakai X, kan X-nya udah kebuang. 1 kurang 1. Gitu kan? Iya Pak. Tambah 3 dikali 1 X satu kurang 1. Kemudian 6. 2 tambah 3. Gitu. Iya 5 X sama 1. pangkat 0. Bilangan yang dipangkatkan 0 berarti dia jadi 1. Jadi 2 dikali 2 dikali 1. 1 dari sini N-nya 1. X kurang 1 kurang 1. X pangkat 0. X pangkat 0 tas 1. Jadi 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. 3 dikali 1 dikali X 1 kurang 1. N-nya 1. 1 kurang 1. 1 X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 3 dikali 1 kali 1 sama dengan 3. Berarti 5 dia hasil turunannya. Oke, yang terakhir. Min 10 kali min 2 X pangkat min 2 kurang 1. Gitu kan? Iya Pak. Sama dengan 20 X min 3. Tiganya di atas ya. Gitu kan? Itu nggak pakai minus Pak depannya. Kan depannya minus 10. Min 10 min kali min plus. Oh itu oh iya, min 2 ya. Min 10 kali min 2 kan? Tapi kan tuh nggak ada kurangnya Pak. Iya, tapi ini min 10 kan? Min 10 dikali min 2. Min 10 dikali min 2. X iya, min 2 benar, kurang 1. Iya Pak, benar. Min 10 kali min 2 berarti 20. X pangkat min 3. Min kali minus, minus kali minus jadi plus. Iya Pak, siap.
Oke, itu soal latihan turunan. Sekarang integral. Integral dari 4x pangkat 3 berapa? Sama dengan, saya ingat tadi, ini harus ngotok ya, karena banyak dilakukan dalam perhitungan algoritmanya. Kx pangkat n diintegralkan menjadi x pangkat n tambah 1 dibagi dengan n tambah 1. K dibagi n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1. Kx pangkat n. Jadi x-nya itu dipangkatkan jadi n tambah 1, kemudian dia dibagi dengan n tambah 1. Jadi kalau misalkan kita bicara yang soal yang terakhir ini, berarti di sini 4, jadi 4 dibagi 3 tambah 1, gitu kan? X tiga tambah 1. Ya. Iya, Pak. Sama dengan x pangkat 4. Integral. Cara mengeceknya tinggal kita turunkan lagi jadi 4 x pangkat 4 kurang 1. 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 berarti benar. Jadi turunan kita sudah benar. Integral kita sudah benar. Jadi integral ini tinggal diturunkan lagi menjadi 4x 4 kurang 1 menjadi 4x pangkat 3 menjadi 4x pangkat 3. Oke. Ini menjadi tugas ya. Tugas langsung masukkan ke Google Classroom. Jadi semuanya saya harapkan Reynaldi tolong dipastikan semuanya masuk Google Classroom. Tugas nomor 1 sampai 5. 4 turunan dan integralnya. Berarti 10 soal. Oke. Tugas nomor 1 sampai 5 buat turunan dan integralnya. Berarti 10 soal. Pakai kertas folio, Pak. Pakai kertas folio, kemudian di scan atau di foto, kemudian di-upload ke Google Classroom. Baik, Pak. Sebentar, saya inikan dulu, saya kondisikan dulu Google Classroom-nya. Tugas kelas, buat tugas. Tugas 1. Menghitung turunan dan integral. Dibuat di kertas folio bergaris, difoto atau di scan, dibuat PDF, di-upload. Oke, tanggalnya kapan nih? Sekarang Kamis, Rabu 14, Jumat ya? Iya, Pak. Oke, Jumat ya, Jumat malam.
Jumat 16 September jam sampai malam. Jadi mode-nya seperti ini ya. Jadi nanti saya kasih tugas, kemudian di-upload ke Google Classroom. Semuanya elektronik, dan tugas nggak banyak-banyak ya. Ini juga cuma 10 soal, Anda terjemahkan, kita udah bahas 5 soalnya. Tapi dibuat lagi ya, biar tahu turunan sama integral. Oke, ini tugaskan. Nah, tugas ini udah terlihat di sini. Nah, nanti Soal tadi dari PPT mana ya Pak? iya, PPT yang udah ada di Google Classroom. Oh, iya. PPT yang ada di Google Classroom. Nanti di sini kelihatan nilai-nilainya. Berapa orang? Baru 39 ya. Tiga orang lagi itu Rinaldi. Sudah saya share lagi Pak di grup. Oke. Tolong pastikan 3 orang lagi masuk. Oke, streaming apa yang belum ya? Tugas kelas, kontrak perkuliahan udah, slide udah, diktat udah, tugas sudah. Oke, terakhir saya mau mengulang lagi kontrak, kita recap saja kontrak perkuliahan kita. Bentar. Kita recap dulu. Oke, ini kontrak perkuliahan kita. Analisa numerik info 23153 SKS, ruangan 414 jam 10.45 Rabu. Wajib prokes ya. Jadi Renaldi yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke ruangan perkuliahan. Jadi tolong dipastikan menggunakan masker. Wajib pakai masker untuk mengantisipasi COVID yang mengganggu ini. Absen 10%, 20% tugas, semuanya elektronik. Jadi tugas nanti saya assign ke Google Classroom, kemudian nanti Anda akan melihat tugasnya di Google Classroom, tinggal diupload saja hasil pekerjaannya. Kuis tatap muka, offline. Kuis dan tugas menggunakan folio bergaris dibuat PDF. Tapi kuis nggak perlu ya, karena kuis kita kan langsung tatap muka kayak seperti UTS. Jadi kuis merupakan mockup dari UTS dan UAS. Jadi seperti begitu kuis, seperti itu juga UTS-nya. Jadi udah punya ancang-ancang seperti apa tingkat kesulitan dari UTS sama UAS. UTS offline, UAS juga offline. Itu yang jadi sekarang. Kuliah kita 50% offline dan 50% online. Jadi berarti 7 kali pertemuan offline, 7 kali pertemuan online. Menggunakan Google Classroom dan grup WA ini wajib. Jadi wajib mendaftar ke Google Classroom sama grup WA. Jangan sampai tidak terdaftar. Pengalaman saya biasanya ini yang senior ya, karena tidak terhubung ke adik-adik kelasnya. Itu tolong diperhatikan Renaldi ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak terdaftar, yang senior. Offline 2, 7, 9, 15. Ini dengan perhitungan bahwa kita 16 kali pertemuan,
termasuk dengan UTS dan UAS. Jadi pertemuan 8 itu UTS, jadi pertemuan 7 kita offline, 9 juga offline, 15 juga offline. 3 lagi disesuaikan. Jadi pertemuan 2 nanti kita minggu depan kita offline. Online disesuaikan, ya itu enggak ya. Offline dan online disesuaikan sesuai kondisi 7 dan 7. Kuis pertemuan 7 dan 15. Jadi kita tetap kuliah, kemudian nanti kita lakukan kuis. Izin sakit absen, ada surat izin dan dikoordinasikan dengan ketua kelas. Jadi ketua kelas menginformasikan ke saya izin kalau ada absen dan segala macam. Maksimal absen 3 kali. Jadi tolong diperhatikan. Absen ini penting sekali ya. Jadi tinggal datang, duduk, tinggal datang, buka Google Meet. Hadir Pak. Jadi jangan sampai tidak absen. Oke, ini udah. Hadir Pak. Sekarang terakhir sebelum saya tutup. Oh ya, ini absen ya. Nanti juga setiap perkuliahan Renaldi tolong divalidasi ya. Oke Pak, baik Pak. Nggak bisa nih. Coba saya riset dulu. Jadi mode absen yang absen panggil ya. Oh, siangnya bermasalah kayaknya nih. Oh, kita masuk lagi coba. Oke, bisa. Saya dapat laporan katanya banyak yang bela negara ya di
Oke. Bisa dengar suara saya? Dengar Pak. Oke, sorry terputus. Ini ada Kedengeran, masalah Pak. nih. Oke, ya udah. Absen bermasalah, jadi saya putuskan untuk menghadirkan semua karena ada yang beberapa bela negara dan segala macamnya, jadi ada kesibukan. Jadi Reynaldi hari ini saya absenkan semua, berarti semuanya saya anggap hadir. Baik Pak. Minggu depan kita berencana kuliah tatap muka. Kalau ada perubahan nanti saya akan infokan di grup. Tapi kita mode-nya tatap muka minggu depan. Bahan-bahan udah saya kasih semua. Untuk slide nanti sesuai dengan dinamikanya ya. Jadi slide masih belum selesai dibuat oleh Bu Rafika sebagai koordinator mata kuliah, lagi dalam progres. Nanti kalau misalkan sudah ada, nanti saya akan upload ke Google Classroom. Terus Reynaldi, tolong dipastikan itu 3 orang itu yang belum mendaftar ke Google Classroom harap masuk ke Google Classroom sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran mengajar dengan baik. Karena semua tugas itu berdasarkan Google Classroom. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini saja. Selamat mengerjakan tugas. Tolong dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.